Rahmawati. Saya akan melanjutkan video saya terkait dengan pembahasan mengenai UAS laporan akuntan. Nah, untuk video sebelumnya atau materi-materi sebelumnya saya tulis di description box di YouTube ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Nah, yang pertama itu terkait dengan prosedur penilaian resiko. Nah, prosedur penilaian resiko itu terdiri dari yang pertama, bisa bertanya kepada pihak manajemen atau pihak lainnya dalam entitas perusahaan yang menurut auditor itu mungkin mempunyai informasi yang dapat membantu terkait dengan masalah identifikasi resiko salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. Nah, yang kedua itu adalah prosedur analitikal, dan yang ketiga adalah pengamatan dan inspeksi. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan pendekatan siklus dalam audit. Nah, apa aja sih? Nah, sebelumnya pendekatan siklus audit itu adalah mengelompokkan audit dengan tetap menjaga jenis-jenis atau kelompok-kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait erat ke dalam satu kelompok yang sama. Nah, pendekatan siklus dalam audit itu terdiri dari yang pertama siklus penjualan dan penagihan, yang kedua siklus pembelian dan pembayaran, yang ketiga siklus penggajian dan personalia, yang keempat siklus persediaan dan penggudangan, dan yang terakhir adalah siklus pemerolehan modal dan pengembaliannya. Nah, soal yang berikutnya adalah pengujian pengendalian atau test of control atas akun penjualan. Nah, program test of control siklus penjualan itu yang pertama, kita harus memeriksa faktur dari penjualan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan dokumen terkait yang pertama persetujuan penjualan kredit sebelum pengiriman dilakukan. Terus juga kita harus memeriksa dokumen pengiriman barang. Terus juga kita harus memeriksa dokumen penentuan harga dan syarat serta ongkos angkut dan potongan penjualannya. Nah, yang selanjutnya adalah memeriksa dokumen-dokumen pengiriman dari barang tersebut. Nah, selanjutnya adalah periksa dari verifikasi barang yang akan dikirim tersebut. Terus juga periksa identifikasi adanya verifikasi intern dari dokumen-dokumen terkait. Dan yang terakhir adalah kita harus memeriksa dokumen untuk pengiriman yang belum ditagih dan penjualan yang belum dicatat. Serta kita harus mengamati apakah laporan-laporan yang dikirimnya itu telah sesuai dengan pesanan. Nah, yang selanjutnya yang akan dibahas itu adalah prosedur analytical atau test of analysis prosedur. Nah, jadi ini tuh prosedur apa sih? Nah, auditor itu menjalankan prosedur analisis untuk siklus penjualan dan penagihan, tidak hanya untuk piutang dagang saja. Nah, kenapa sih? Nah, hal ini perlu dilakukan karena adanya hubungan erat antara laporan laba rugi dengan akun-akun yang ada di neraca. Jadi, jika auditor hanya mengidentifikasi kesalahan penyajian dalam penjualan dan pengembalian barang dagang dengan menggunakan prosedur analitis, nah, piutang dagang itu kemungkinan besar dapat menutupi kesalahan tersebut. Nah, jadi auditor perlu menelaah piutang dagang yang jumlahnya besar dan dianggap tidak lazim, seperti saldo yang besar, rekening yang tidak tertagih, piutang dalam perusahaan tidak afiliasi, terus dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah pengujian transaksi dan saldo atau test of transaction and test of detail balance atas akun beban karyawan. Nah, jadi
Kita harus mereview jurnal penggajian, buku besar umum, dan catatan gaji yang diperoleh menyangkut jumlah-jumlah yang besar dan tidak biasa. Terus kita juga harus membandingkan cek yang batal dengan jurnal yang menyangkut nama, jumlah, dan tanggalnya. Terus kita harus membuktikan rekonsiliasi yang telah kita buat dari rekening-rekening bank tersebut. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas itu terkait dengan pengujian asersi keberadaan atau existence pada akun piutang. Nah, jadi gimana sih cara pengujiannya? Nah, piutang usaha itu dicatat memang benar-benar ada itu. Yang pertama, kita harus konfirmasi saldo kepada pelanggan. Nah, hal ini itu merupakan penting untuk menentukan eksisten atau keberadaan si jumlah piutang tersebut. Nah, terus yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menguji asersi penilaian dan ketetapan atau valuation dan akurasi untuk akun utang pajak. Nah, misalnya pada PPh 21. Nah, kita harus merekonsiliasi total penggajian di setiap formulir pajak penggajian. Nah, dengan total penggajiannya itu kita harus membandingkannya di seluruh tahun gitu. Jadi total pajak penggajian kemudian dapat dihitung ulang dengan mengalihkan tingkat yang sesuai dengan penggajian yang dikenakan pajak di tiap-tiap karyawan perusahaan tersebut. Nah, terus yang saya bahas selanjutnya adalah bagaimana kita menguji kelangsungan usaha atau going concern dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Nah, jadi caranya itu yang pertama, auditor mungkin saja menemukan beberapa pengujian audit tambahan. Nah, yang kedua, auditor mungkin saja menguji ulang beberapa pengujian jika menemukan permasalahan tentang going concern atau kelangsungan usaha entitas tersebut. Nah, yang ketiga, manajer dan auditor itu mungkin telah melakukan diskusi sebelumnya ketika terdapat ketidakpastian mengenai going concern atau kelangsungan usaha dari entitas atau perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih cara pengujian estimasi akuntansi? Nah, jadi auditor melakukan pengujian untuk meninjau dan menguji proses manajemen dalam membuat estimasi, mempersiapkan perkiraan atau independensi atas estimasi-estimasi tersebut, terus juga meninjau transaksi-transaksi berikutnya dan peristiwa yang terjadi sebelum menyelesaikan audit yang berhubungan dengan estimasi tersebut. Nah, yang terakhir ini contoh draft opini audit. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya ada opini wajar tanpa pengecualian. Jadi, jika saya sebagai auditor dan mengaudit laporan keuangan perusahaan, nah jadi contohnya kayak menurut opini kami, kecuali dampak yang mungkin timbul dari angka-angka korespondensi yang telah dijelaskan dalam paragraf basis opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan misalnya adalah PT Cakra Mineral Buana Tbk, tanggalnya misalnya 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.